mohon izin Bapak. Siap. Boleh kami tahu dulu nama Bapak? Boleh. Saya Tarmin HS. Tarmin HS. Saat ini berdomisili di mana Pak? Di Desa Latiung. Desa Latiung. Untuk yang saat ini disebutkan bahwasannya kan ada lahan masyarakat, sertifikatnya sudah dibuat, tapi ditarik kembali nih. Tapi sampai saat ini belum dikembalikan. Apakah masuk juga Bapak? Oke. Kalau masalah sertifikat karena awal kemarin sudah saya sampaikan juga sama Siagam bahwa dari awal Pak Fadil dia di pertanahan, ya kan? Pak Fadil itu di pertanahan. Kemudian saat Prona dia juga yang mendata ke Desa Latiung ini. Dia persis yang tahu bahwa di mana batas, di mana wilayah, karena kami ketahui. Saya buatlah kelompok atau merupakan tim. Tim desa saya ada sekitar 7 orang, cuma yang berperan di situ hanya 3. Dikarenakan orang ini kan yang lain ada tidak berada tempat. Saya siapkan mereka. Kemudian dikawal lah atau ditunjuklah saudara Fadil ini untuk melihat bahwa sertifikat Prona ini masuk ke Latiung beberapa puluh unit, beberapa hektar. Ternyata ketika sudah dapat kepada masyarakat sertifikat tersebut, Pak Fadil secara kebetulan tidak di pertanahan lagi, bahwa disampaikan kepada kami dan Safwan bahwa itu tidak termasuk di Desa Latiung. Sertifikat tersebut salah, ada di Desa Pasir Tinggi. Saya katakan oke, tapi bagaimana? Ya kita kembalikan. Makanya dikumpulkan sebanyak 80 sertifikat, dikembalikan. Karena saya yang punya aja, saya nggak tahu di mana. Karena peta buat 4 segi atas nama Tarmin, di mana posisinya saya nggak tahu tanah itu. Makanya kami juga masyarakat Latiung, kalau memang kita tidak tahu tempatnya, okelah kita berikan. Rata-rata tanah itu belum pernah dikelola. Belum pernah dikelola. Jadi niat kami awal untuk tempat kelapa. Oh, gitu. Nah, di dalam itu untuk tempat kelapa. Karena kemarin sudah juga kami usul bahwa di Desa Latiung mendapat bantuan kelapa. Arealnya tidak ada. Makanya buat kebijakan kami lakukan. Makanya dari pertanahan pun mengizinkan bahwa tolong dibuat. Berapa hektar Pak tadi yang untuk Latiung aja nih? Yang Bapak tahu yang sudah dibuat sertifikat dan sudah ditarik kembali? Ada sekitar 80. 80 ya? Nah, dan itu belum pernah Bapak terima kembali ya? Belum. Nah, tapi Bapak juga nggak tahu nih sebenarnya lokasinya di mana, yang bahasanya sekarang dikelola oleh sebuah perusahaan, Bapak juga nggak tahu nih. Tahu. Berarti Latiung sekarang persoalannya tidak ada apa-apa. Pergantian nama ini. Ya, penggantian namanya. Ya. Jangan pula nanti terjual nama. Sekarang di perusahaan 80 hektar sertifikat Latiung, tanahnya tidak apa-apa, Pasir Tinggi yang beruntung. Ini kami mengulang cerita. Oke. Beberapa saat yang lalu kami membaca sebuah berita. Di sini headline-nya diduga korban mafia tanah. Warga Latiung minta 80 sertifikat tanah mereka dikembalikan. Artinya ada 80 sertifikat tanah milik warga Desa Latiung ini diambil dan belum dikembalikan. Dan mereka menduga bahwasanya 80 sertifikat tanah itu telah dikuasai atau diserahkan kepada PT Raja Marga. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak? Soal diserahkan ke PT Raja Marga, intinya bahasanya kan sudah saya sampaikan awal. Dari awal sudah sampaikan, dibawa sertifikat ini kan balik nama. Karena dalam peta kena Pasir Tinggi atau Labuan dan sebagainya, makanya bukan daerah Latiung. Kami saya tidak tahu. Nah, maka oleh ketua kelompok menyerahkan kepada, kalau kami ketahui bahwa si Fadil ini adalah dari pertanahan awalnya, makanya kami serahkan. Bukan kalau diserahkan ke PT mau dijual, tapi belum. Tapi sebelum, intinya kalau memang tidak balik nama, sertifikat kami ini tolong dikembalikan. Kami kembalikan ke pertanahan tadi. Sudah saya sampaikan awal-awalnya tadi bahwa salah peta. Salah peta. Salah peta. Artinya lokasi ini masuk daerah Pasir Tinggi. Ya. Pada masa itu apakah sudah dibuat tapal batasnya atau belum? Belum. Jadi ketika terjadi persertifikatan tanah, artinya masuk daerah Pasir Tinggi. Kata si Fadil masuk Pasir Tinggi. Sehingga ditarik balik sertifikat ini untuk direvisi. Ya. Bukan untuk dijual belikan atau diserahkan kepada pihak Raja Marga. Bukan. Sepengetahuan saya tidak. Proses 80 sertifikat itu sudah masuk
lokasi pasir tinggi. Sedangkan lokasi pasir tinggi itu sudah kita lakukan proses jual beli. Artinya terjadi tumpang tindih Iya. di lokasi itu. Waktu proses sertifikat awalnya itu belum ada peletakan tapal batas sesama dua desa ini. Betul. Itu tahun 2016. Jadi setelah terjadi proses jual beli ini di 2023 dan 2024, terjadilah pelurusan tapal batas antara kedua desa. Saat pelurusan kedua tapal batas, masuklah lokasi tadi itu ke dalam pasir tinggi. Sedangkan sertifikat di Latium. Maka kita lakukan penarikan untuk kita bisa bayar ke desa pasir tinggi. Karena sudah masuk pasir tinggi nih. Karena kita bayar ke pasir tinggi, sertifikat masih Latium, akan terjadi satu lokasi, dua pemilik. Nah, jadi tujuan kita tarik sertifikat itu untuk melakukan pembatalan sertifikat atau balik nama. Saat kita melakukan proses balik nama, dari Pak Dede orang kecamatan, mau konfirmasi dulu lahan itu masuk kawasan hutan atau tidak. Itulah maka sampai sekarang ini belum dilakukan proses balik nama atau perubahan data tadi itu. Karena itu kan udah hak pasir tinggi, Pak. Sertifikat tadi itu kan tadi Pak Tarmin sudah menjelaskan. Kami tidak masuk wilayah kami, sudah masuk wilayah pasir tinggi lokasi itu. Jadi sertifikat itu seharusnya sudah jadi hak pasir tinggi. Kita tujuannya ke BPN mau balik nama atau peralihan data tadi itu ke pasir tinggi. Dan lokasi pasir tinggi itu sudah kita lakukan jual beli, maka kita tahan, Pak. Cuma tinggal peralihan atas nama ya. Iya, atas nama. Jadi tidak ada sangkut pautnya lagi dengan pihak Latium. Latium nggak ada lagi. Tadi kan sudah disampaikan. Iya. Artinya itu sudah menjadi hak milik warga desa Pasir Tinggi. Nah ternyata masih pihak Latium ini mengakui masih membayar pajaknya. Bagaimana bisa dijelaskan? Kalau dari pihak kita, kalau untuk membayar pajak di tahun 2024, bisa kita tanggulangi, menunggu balik nama tadi itu. Karena apa? Untuk proses balik nama tadi itu, proses PPAT di kecamatan melalui Pak Dede. Iya. Nah, jadi Pak Dede pun untuk melakukan proses akte camat tadi, menunggu mengecek lokasi itu dalam kawasan hutan atau tidak. Iya. Nah, dan saat ini sudah keluar peta dari kehutanan kita, perhutanan provinsi, itu di luar kawasan hutan. Iya. Nah, jadi kita tinggal melanjutkan, menunggu Pak Dede balik. Itu proses legal formalnya, pendekatannya. Apakah harus diputuskan melalui pengadilan, berita acaranya nanti, Ya. atau cukup dengan Kalau untuk di pengadilan tadi itu pembatalan sertifikat. Jadi kalau kita membatalkan kembali sertifikat tadi itu, kita proses pengadilan. Kalau permohonan kita untuk membatalkan tadi itu. Iya. Nah, tapi kalau permohonan kita hanya balik nama tadi itu, cukup proses BPN. Nah, dan terkait batas desa tadi itu, kita melakukan permintaan perubahan tata ruang Iya. dari PUPR, bahwasanya benar lokasi tersebut sudah dalam lokasi areal pasir tinggi. Itu aja kita minta rekomendasi dari tata ruang. Proses balik nama di BPN sudah didaftarkan Belum, belum ya? karena dasar proses sertifikat untuk balik nama itu akte camat. Akte yang Iya. dulu ya. Ya, Sekarang kan kita sudah tahu posisi sertifikat ini kenapa diambil dari masyarakat desa Latium karena masuk area pasir tinggi. Artinya yang berhak masyarakat pasir tinggi dari 80 sertifikat demikian. ya, Ya kan? Kan demikian ini penjelasannya seperti ini yang kita Iya. dapat hari ini. ya. Jadi saya rasa cukup Bahasa untuk Puan tadi narasumber orang hari ini. Latium ya. Ya.